Haleluya. Selamat malam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk malam yang kelima ini dalam doa Pantekosta. Dalam beberapa malam ke depan saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hal-hal atau lambang-lambang yang berbicara tentang Roh Kudus. Hal-hal yang melambangkan tentang Roh Kudus sehingga kita lebih memahami betapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, malam hari ini kita akan melihat Roh Kudus dilambangkan seperti air, seperti sungai yang mengalir, seperti air yang diperlukan oleh setiap orang. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, Yesus berkata demikian, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, air merupakan komponen terbesar dalam tubuh kita manusia. Air melambangkan tentang Roh Kudus di sini. Yesus berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang haus, baiklah ia datang kepada Tuhan dan minum. Minum air Roh Kudus. Kepada perempuan Samaria di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus bertemu dengan dia di sumur Yakub, dalam percakapan dengan perempuan itu, Yesus berkata demikian. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kembali di sini Yesus menawarkan sebuah air. Di sini berarti bukan lagi air biasa, tetapi air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Yang disebutkan oleh Yesus yang membuat orang tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, setiap orang yang sudah benar-benar bertemu dengan Yesus secara pribadi, mengenal, merasakan kasih-Nya, maka dia akan berkata, Yesus adalah yang terbaik. Yesus adalah yang termanis. Kita ingat kisah tentang Sakeus. Dia meninggalkan semuanya, dia mengabaikan semuanya, dia menyerahkan semuanya setelah dia mengenal Yesus. Dia diubahkan, cara hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Paulus, seorang yang sangat terhormat, seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat mempunyai kuasa, tetapi kemudian dia tinggalkan semuanya, lalu dia menderita menjadi pengikut Kristus. Tetapi dia puas oleh air sungai kehidupan, Roh Kudus. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh jasmani kita sebagian besar adalah terdiri dari air, hidup rohani kita pun, saudara-saudara, hidup rohani kita pun sangat mutlak memerlukan air, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani kita menjadi satu kehidupan yang kering,
kehidupan yang lemah, kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya pemazmur berkata, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama, kita melihat firman Tuhan berkata, Mazmur 1, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, disebutkan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus adalah kehidupan Kristen yang lemah, yang layu, yang tidak akan dapat menghasilkan buah. Mazmur pasal 42, sebuah gambaran dari pemazmur, seperti rusa yang haus merindukan air. Saudara-saudara, seekor rusa, kalau dia sedang haus, dia akan mencari air. Dan dalam keadaan yang haus, dia dikejar, dikerumuni oleh pemburu, dia tidak akan peduli. Dia akan lebih dahulu memuaskan dahaganya, walaupun ada ancaman, walaupun ada pemburu di sekitarnya. Memerlukan air. Kita pun, saudara-saudara, tanpa air, kita akan menjadi lemah. Kita pun akan menjadi tidak berdaya. Di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17, kita melihat firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17, berkata demikian. Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, air begitu diperlukan oleh segala makhluk. Hidup kita yang digambarkan seperti pohon, kalau kita ditanam di tepi air Roh Kudus, sungai kehidupan itu, kita akan segar, kita akan menghasilkan buah. Satu ayat yang kita tahu dalam kitab Injil, dalam kitab Nabi Yehezkiel 47, sungai yang keluar dari bait suci. Saudara-saudara, ini adalah merupakan nubuatan dari Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Ada sebuah sungai yang keluar dari bait suci. Bait suci itu tak lain tak bukan ialah Yesus sendiri. Sungai ini disebutkan mengalir begitu hebat, begitu luar biasa, membual luar biasa, begitu besar, dahsyat. Ketika Yehezkiel disuruh oleh Tuhan mengukur 1000 hasta pertama hanya semata kaki, 1000 hasta kedua hanya selutut, 1000 hasta ketiga hanya sedada, 1000 hasta keempat sudah menjadi sebuah sungai yang tidak terarungi lagi. Saudara-saudara, ini melambangkan pekerjaan Roh Kudus yang dinamis, yang bekerja terus bertambah dahsyat. Kalau kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus, kalau kita taat, setia kepada pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang akan semakin dahsyat dalam hidup kita. Seperti sungai yang dilihat oleh Yehezkiel keluar dari bait suci Allah,
yang datang dari Yesus semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin besar, semakin jauh, semakin luar biasa. Dan disebutkan pada tepi sungai itu tumbuh pohon-pohonan, berbagai macam jenis pohon. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Inilah pohon-pohon yang tadi digambarkan dalam kitab Nabi Yeremia adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menarik makanan, mengambil makanan dari air yang keluar dari bait suci, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara-saudara, adakah kehidupan kita hari-hari ini seperti sebuah kehidupan yang lemah, tidak berdaya, seolah-olah tidak ada masa depan yang cerah bagi kita, saudara-saudaraku? Ingat, Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup kita. Adakah kehidupan kita hari-hari ini seperti kehidupan yang tidak ada puasnya? Kita sudah mendapat banyak hal, kita sudah memiliki banyak hal, tetapi tidak ada kepuasan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Saudaraku, Roh Kudus dapat memuaskan dahaga jiwamu. Roh Kudus dapat memberikan kesegaran di dalam hati kita. Dia adalah air yang keluar dari bait suci, air yang jernih, air yang membawa kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Terimalah Roh Kudus, percayalah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, mintalah, maka Dia akan memberikan Roh-Nya di dalam hatimu, di dalam hati saya, dan Roh-Nya itu akan menjadi seperti sungai yang mengalir senantiasa sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.